Program Love Your Child hadir untuk memberikan pencerahan dengan didukung berbagai sumber informasi psikologi terbaru untuk menambah wawasan para orang tua dalam mendidik dan mengasuh putra-putri kita tersayang. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Masih dalam seri mengenai mager atau malas gerak. Kalau sebelumnya kita membahas bagaimana soal mager pada anak ketika di rumah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai mengatasi anak mager sekolah. Pernah nggak para pemirsa menemukan anak yang mager atau malas untuk berangkat ke sekolah? Atau juga mungkin Anda para pengajar di sekolah yang menemukan murid-murid Anda mager untuk melakukan berbagai hal di sekolah, entah soal PR, tugas, ataupun bersosial dengan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan dan kenapa hal ini bisa terjadi? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom. Masih soal mager. Mager ini memang selalu membuat masalah ya. Iya, karena ya berhubungan dengan malas. Malas aja konotasinya udah negatif ya Ibu Helena. Apalagi malas bergerak. Malas bergerak. Tapi kali ini, Ya, iya dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kali ini kalau yang sebelumnya kan ketika di rumah, kali ini kasusnya mungkin lebih banyak kita temukan di sekolah. Atau mungkin berhubungan dengan sekolah. Saya rasa nih pasti Ibu Helena punya banyak pengalaman, karena tadi tersenyum kalau ngomongin sekolah ya. Pengalaman menemukan. Udah banyak koleksinya, soal koleksi ceritanya. Aduh, yang mager-mager itu loh ya. Betul. Menemukan anak didik yang mager. Saya rasa udah banyak generasi ini kayaknya. Dengan berbagai ya mager-mager. Tapi pasti saya yakin ada satu benang merah kenapa mereka sampai mager. Betul dan sekali. Ibu Helena bisa kasih dulu ceritanya nih. Siapa tahu bisa jadi cerita juga pada para pemirsa. Saya tuh beberapa kali bertemu dengan anak yang mager kayak begini ya pemirsa. Karena apa? Biasanya nih yang mager ini udah nilainya jelek, jarang masuk. Kok dia udah hat-trick ya? Nah biasanya tuh kalau udah kayak gitu tuh biasanya homeroom teacher atau wali kelasnya pasti akan minta bantuan saya untuk menangani ini gitu. Jadi setelah saya selidik, ini masalah magernya memang bukan satu hal yang tiba-tiba aja gitu. Nah, itu biasanya disebabkan karena ada yang melatar belakanginya. Macam-macam, Pak. Jadi ada tuh yang karena mungkin mama papanya tidak menganggap sekolah itu satu hal yang penting. Iya kan? Jadi ada satu keluarga hobinya itu jalan-jalan di hari sekolah. Kalau weekend oke lah gitu. Ini suka dipospon gitu loh. Kita kan udah Senin, Selasa sampai Jumat itu kan hari sekolah, weekday ya kan, school day gitu. Nah Sabtu Minggu kan libur. Itu nggak cukup loh buat dia. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ntar Jumat baru masuk. Terus ketemu lagi libur. Iya, libur lagi dong. Iya, makin panjang ya. Nah, pada saat dia masuk otomatis nih, kan pelajaran ketinggalan. Iyalah. Begitu guru menjelaskan, itu kan sudah ada scaffolding-nya dari mulai Senin ke Selasa, ke Rabu itu kan sudah ada pelajaran macam-macam ya. Betul. Kalau misalnya pelajarannya berseri itu udah bertingkat 2 kali tuh misalnya. Nah, ketika hari Jumat ketemu dia bengong dong. Hah? Kok kayak begini? Terus dia nggak bisa apa-apa, ya kan? Karena gurunya juga menghubungi dia juga nggak bisa dihubungin gitu, dengan alasan sedang di luar kota gitu kan. Jadi akhirnya Senin berikutnya memang nggak liburan
lagi. Tapi anaknya ogah-ogahan ke sekolah. Anaknya akhirnya ke sekolah juga terlambat gitu. Udah terlambat, terus nanti mamanya bilang, "Ini anak saya nih, kenapa ya? Kok nggak semangat ke sekolah? Ada apa sih di sekolah? Jangan-jangan ada pengalaman buruk di sekolah." Aduh, gubrak. Padahal ada yang lain nih. Padahal sebenarnya sumber masalahnya ya orang tuanya. Kok hari sekolah dibawa jalan-jalan? Kenapa akhirnya dia jadi mager ke sekolah di hari Senin berikutnya? Ya karena dia sudah punya pengalaman nggak enak di hari Jumat, mengingat apa yang dia temui di kelas sudah tidak terjangkau lagi. Iya. Ya kan? Nah, otomatis dia kan merasa harga dirinya dia juga terganggu ya. Apalagi dengan teman-temannya, dia merasa kok teman-temannya bisa, saya nggak bisa. Nah, karena di sekolah kan biasanya kan habis guru menjelaskan, misalnya bab 1-nya di Senin, bab subtema 2-nya di hari Rabu, Jumat mungkin subtema 3-nya. Nah, waktu saat menjelaskan matematika misalnya, teman-temannya ngerjain dengan enak dong. Iya. Lalu dia, "Gimana ya ini? Miss ini gimana?" Diajarin. Terus, "Yang ini gimana?" Ya semuanya nggak bisa, gitu kan. Akhirnya kan otomatis dia juga malu. Nah, hari Seninnya dia merasa terbayang-bayang tuh rasa malu di hari Jumat, sehingga dia malas ke sekolah. Nah, ini kadang-kadang nggak disadari orang tua nih. Dia pikir, "Masa nggak boleh sih izin?" Ya boleh lah, tapi kan Tapi izin kan ada buat sakit gitu. Kalau nggak karena masalah yang berat, mestinya janganlah sampai tidak sekolah. Karena itu akan membuat anak jadi punya masalah dengan pencapaian atau suasana belajar di kelas. Dan akhirnya itu menimbulkan demotivasi atau penurunan motivasi untuk belajar. Dengan kata lain, mager. Wah, ini ternyata saya baru menemukan kasus seperti ini. Itu baru satu ya? Iya. Masih ada yang lainnya? Waduh. Tapi saya menarik nih, karena mungkin banyak orang tua nggak sadar kalau ternyata hal yang menurut orang tua membahagiakan si anak. Pasti dia membawa jalan anak-anaknya untuk membuat bahagia Iya, kan. memang kan papanya kan kerja di luar negeri, jadi sekali-sekali pulang gitu kan. Nah, pas pulang itu dia mau dipuas-puasin. Bener sih, saya ngerti. Tapi masalahnya sekarang resikonya bisa tanggung nggak? Jangan menyalahkan gurunya dong. Gurunya salah apa? Orang Anda yang puas, kami yang lemas, ini gimana sih? Nah, kalau itu tadi misalnya bisa kita katakan kesalahan dari orang tuanya gitu. Mungkin Ibu Hana ada lagi kasus yang menggambarkan sampai anak malas sekolah. Iya, bisa juga karena mungkin apa ya, dia anak pindahan biasanya gitu, anak pindahan di mana mungkin kultur di sekolah lama tidak disiplin, sementara kultur sekolah baru disiplin, sehingga ketika dia masuk di mana anak-anak itu harus datang tepat waktu, lalu nanti dia harus mengikuti aturan sebelum masuk sekolah itu ada berbaris di lapangan dan sebagainya. Nah, ketika dia akhirnya tidak mengikuti aturan-aturan itu, terus dia tidak mendapatkan reward sebagaimana teman-temannya, nah dia udah mulai merasa berbeda. Perasaan berbeda. Kalau tadi kan dia tidak bisa mengikuti irama kelasnya sebagaimana seharusnya. Sekarang dia merasa berbeda karena dia tidak mendapatkan sama seperti teman-teman yang lain. Nah, itu juga membuat dia jadi merasa lain sendiri, harga dirinya terganggu lagi. Nah, apalagi biasanya yang soal anak malas sekolah ini kebanyakan mungkin SD, SMP ya, atau remaja juga bisa ya. Iya. Iya, SD, SMP bisa. Nah, yang ketiga bisa jadi karena dia mengalami bully. Ya, bully atau merasa dibully. Sebenarnya nggak dibully, dia aja merasa, bisa juga seperti itu. Nah, itu juga bisa sangat besar pengaruhnya kepada anak untuk menjadi mager untuk ke sekolah. Wah, ternyata banyak kasus-kasus yang bisa membuat anak menjadi mager untuk sekolah. Kita pasti akan membahasnya, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengatasi anak mager sekolah. Sekarang kita membahas serba-serbi lah. Bagaimana cara mengatasi anak kita yang malas gerak atau malas pergi sekolah, malas aktivitas di sekolah, atau malas kerjaan PR. Iya, segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah. Yes. Yang mungkin membuat anak ini berakhir dengan tadi Ibu Helena pernah katakan segmen sebelumnya, demotivasi belajarnya dia menurun.
kalau udah kena demotivasi belajar, ini dampaknya kemana-mana nih, prestasi anaknya akan lebih bahaya lagi. Dan hubungan dengan orang tua jadi jelek, hubungan dengan teman jelek. Aduh, apalagi dengan diri sendiri, ya kan? Betul. Ibu Hera bisa kasih tahu nggak, mungkin supaya pemirsa juga tahu, apa saja sih yang dapat membuat anak jadi mager untuk tadi jadi sekolah? Iya, berhubungan dengan kemampuan dia mengikuti irama kelas dalam belajar, kemudian dalam mengikuti aturan di sekolah, kemudian dalam hubungan dengan gurunya, gitu kan. Kalau gurunya mungkin dia rasa tidak menerima dia, misalnya gurunya merasa terganggu, dia nanya-nanya terus, udah nggak masuk, nanya-nanya terus lagi gitu kan. Ya guru kan manusia juga ya. Betul. Mungkin mukanya dengan tidak sengaja cemberut gitu. Wah, dia tuh langsung merasa tertekan tuh. Waduh, guruku tidak menerima aku. Berarti aku kayaknya nggak ada gunanya di sekolah ini gitu kan. Bisa akhirnya mager, bisa juga gitu. Bisa juga karena fisik. Eva pernah nggak kayak gitu? Aku pernah, kalau soal fisik. Karena sekolahku jauh. Waduh, Jadi maksudnya capek ya. sekolah jauh, jadi capek. Pernah jadi rasanya tuh nggak pengen sekolah. Maksudnya bukan nggak pengen sekolah selamanya, nggak pengen masuk sekolah dulu. Karena Tapi ke merasa Bandung capek. mau, keluar kota mau gitu? Enggak sih, saat itu sih enggak. Saat itu rasanya nggak pengen sekolah. Lelah banget ya. Tapi nggak mau pindah sekolah. Jadi itu berlangsung berapa lama? Berlangsung, tapi berhubung sama orang tua cuman, kalau kamu sakit ya bolehnya izin, tapi kalau nggak sakit ya tetap harus sekolah. Ngerasa itu 1 hari tuh kayak nggak mood banget ngerasa, karena capek. Ya itu bisa juga karena fisik ya. Karena kan kita dalam tubuh yang kurang sehat, berarti stamina kurang, daya tahan kurang, jadi semangat kurang, dan itu berpengaruh juga sih kepada motivasi ya. Tapi ada juga karena disebabkan pengaruh orang tuanya, sikap orang tuanya yang membuat dia merasa malu, ya kan, merasa malu karena mungkin mamanya membuat keributan di sekolah gitu ya, atau papanya tuh bentak-bentak guru-guru di sekolah karena ingin membela anaknya sih maksudnya. Tujuannya sih itu ya. Tapi anaknya bukan merasa teruntungkan, tapi justru malah dapat aib gitulah, ya kan. Duh, kan bapaknya sih enak marah-marah sekarang pulang. Mamanya juga kan teriak-teriak pulang. Lah dia nih gimana nih? Ikut belajar soalnya. Besok dan besoknya dia harus menerima sindiran-sindiran dari temannya. Ih, mama kamu aneh ya. Ih, papa kamu. Kan kasihan loh. Kasihan. Jadi memang sebaiknya Bapak Ibu kalau ada ganjalan pada sistem sekolah atau pada guru atau pada teman anak kita, sebaiknya jangan sampai lupa untuk mengendalikan diri. Ada jalurnya yang bisa ditempuh, misalnya dengan bertemu dengan wali kelas, sampaikan bahwa ada sesuatu apa ya di sekolah ini, kok anak saya tadi lapor seperti ini gitu. Jadi tidak perlu harus meledak-ledak di sekolah dan membuat justru kontraproduktif gitu. Maksudnya nolong anak kita, tapi yang ada adalah anak kita malah tertimpa aib. Double soalnya jadi. Iya, jadi buat anak itu aib. Jadi buat anak itu adalah satu hal yang sangat memalukan ketika orang tuanya marah-marah di sekolah atau membuat keributan yang membuat tontonan atau bahan olok-olok. Kan tidak semua anak di sekolah tuh suka sama anak kita. Pasti ada yang pro dan kontra kan. Nah, yang kontra kan ini alat untuk nambah bully. Iya, memojokkan anak kita, kasihan kan, gitu. Jadi usahakan supaya citra anak kita itu ya tetap baiklah gitu di sekolah, karena memang anak-anak sangat membutuhkan rasa berharga di sekolah. Kalau dia merasa bahwa dia berharga, orang tuanya mungkin suka mungkin bawa kue buat teman-temannya gitu kan, misal ya bawa 1 kue bolu, nih ya buat teman sekelas, wah itu bangga tuh anak-anak itu pasti akan merasa bahwa dia jadi seperti hero lah di kelasnya gitu kan. Berapa sih, mungkin kue yang sederhana tapi kita berikan dengan senang sama, "Nah ini ya kalian bagi-bagi di kelas ya." Itu jadi satu investasi yang membuat anak-anak jadi semangat. Kenapa kan teman-temannya kan pada bilang, "Terima kasih ya, aku diterima. Wah, aku dihargai di sini." Rasa berharga di sekolah itu sangat besar berperan dalam memotivasi anak untuk aktif di sekolahnya.
dari tadi Ibu Hana katakan rasa berharga, Yes. rasa berharga. Iya, betul Karena sekali. ternyata kayaknya mungkin kita berpikir karena masih anak-anak kali ya. Jadi anak-anak kayak udahlah masih anak-anak. Ya kalau masih TK, SD mungkin, dapat hadiah ya, hadiah. Tapi kalau udah mulai menjelang ABG ya, kelas 4, 5, 6, nah itu rasa berharga dan diterima oleh teman sebayanya itu adalah sebuah anugerah yang, sangat dia syukuri dan sangat berperan dalam membentuk, sikap percaya diri dia di kalangan teman-temannya. Kalau udah percaya diri, kalau udah merasa berharga, dia akan percaya diri. Kalau sudah percaya diri dan merasa diterima oleh lingkungan sekolahnya, dia akan ketagihan mau ke sekolah terus. Ya betul. Iya, mau ke sekolah terus maunya. Ini saya pusing nih kalau di sekolah nih, nggak pulang-pulang anaknya. Malah yang jemput gini, "Pulang dulu Gi, saya soalnya masih pengen main." Aduh, kadang-kadang saya seneng, tapi satu sisi lagi, aduh kapan Pulangnya. beresnya sih, di kok rame terus di sekolah. Nah, ada nggak Bu Helena, mungkin Ibu Helena pernah temu ya di kalangan sekolah, anak ini males ke sekolah karena dia nggak ngerjain PR. Yes. Nah, itu gimana Bu Helena? Maksudnya, saya dulu juga pernah melihat ada kayak gitu, tapi dia males sekolah karena dia nggak mau kerjain tugas. Alasannya karena dia nggak bikin tugas, takut dia dimarahin. Biasalah klasik alasan. Tapi lama-lama dia jadi kayak punya alasan terus untuk dia nggak pergi ke sekolah. Iya, saya yakin ada satu masa di mana dia tidak bisa mengikuti irama kelasnya. Jadi ada pernah kejadian, satu anak ya, karena dia, mungkin punya adik baru ya kan, sehingga mamanya nggak perhatiin dia lagi. Nah, dia lupa kerjain PR sekali. Tuh 1 kali ya. Nah, akhirnya dia kena sanksi dari gurunya di sekolah dia ya. Terus setelah itu akhirnya dia disuruh keluar dari kelas. Habis itu otomatis dia nggak belajar dong dengan apa yang diajarin di kelas. Nah, dia pas masuk kelas lagi, guru matematikanya keluar, dia nggak bisa ngerti lagi apa nih PR-nya, nggak kerjain lagi. Jadi seperti bola salju. Gitu. Jadi bola salju yang membuat dia akhirnya sampai pada titik jengah sama matematika dan kalau kita di psikologi bilangnya sampai pada titik fobia matematika. Jadi mager banget tuh kalau lihat matematika, wah udah deh nggak mau pegang pensil, nggak mau pegang apapun. Wah, ini yang perlu kita waspadai dan kita masih akan membahas. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai mengatasi anak yang mager sekolah, Ibu Helena. Nah, kalau tadi Ibu Helena sempat kasih tahu banyak ternyata ya faktor-faktornya, dari orang tua, teman dan segala macam. Kalau begitu sekarang apa yang harus kita lakukan nih supaya anak nggak mager dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah? Iya, yang pertama adalah analisa dulu masalahnya di mana. Pasti ada penyebabnya. Kayak tadi kan yang saya bilang tadi dia karena malas ngerjain PR. Sebenarnya kita guru kalau ngelihat sepotong ya kita bisa bilang dia males. Tapi kalau coba telusuri, kita akan tahu, oh ini tuh pergumulan dia. Jadi seperti yang saya hadapi, pindahan dari sekolah lain ya, dia nggak naik kelas di sana dan ternyata mau bunuh diri karena tidak bisa matematika sehingga dia jadi bahan olok-olok di kelas dan disuruh keluar kalau nggak ngerjain PR. Jadi dia kayaknya mungkin udah ruwet gitu. Akhirnya dia mau lompat tuh udah lantai berapa itu. Iya kan? Nah, akhirnya dipindahkan ke sekolah kami. Nah, akhirnya saya terapi. Nah, saya coba telusuri apa sih penyebab dia nggak mau matematika, nggak mager banget deh udah ketemu angka langsung lepasin semua pensil, buku dilempar semua gitu. Kenapa sih gitu? Nah, setelah ngobrol-ngobrol, coba wawancara orang tuanya, saya dapatkan bahwa anak ini memang tadinya pintar. Bisa ngikutin. Nah, ketika mamanya sudah punya adik, maksudnya punya bayi, nah otomatis fokusnya kan ke adiknya. Nah, dia sendiri terabaikan. Otomatis nggak ada lagi yang nemenin dia belajar. Udah gitu, mamanya supaya tidak terganggu oleh nih anak satu ini, dikasihlah tab. Sumber masalah tambah ya. Udah nggak ada perhatian, tambahin tab. Waduh, kecanduan. Dan ketika di sekolah benar-benar dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti apa yang diajarin. Di rumah nggak ada bantuan, di sekolah dia nggak paham, tapi dia tidak kerjakan PR. Jadi gurunya marah. Nah, sayangnya marahnya itu
tidak produktif kalau menurut saya. Harusnya tegur aja, setelah itu di mana kamu nggak ngerti, sini saya ajarin, kan begitu harusnya ya. Ini mah nggak disuruh keluar. Disuruh keluar, kamu malas, kamu keluar, tambah lagi dibilang malas lagi, disumpahin dong tuh namanya. Ada cap. Iya kan label toh, sampai di luar, ya dia kan nggak belajar, dia lihat langit, bintang, bulan kali siang-siang nggak ada ya. Tapi kan dia tidak ikuti pembelajaran, sehingga gurunya naik lagi ke halaman-halaman berikutnya, semakin sulit barangkali, dan ketika dia masuk lagi sudah ada PR lagi, yang makin dia nggak ngerti, ya kan. Terus besoknya datang lagi ke sekolah, nggak bisa ngerjain PR, dengan alasan nggak paham, dihukum lagi, suruh keluar lagi, terus begitu. Sampai akhirnya dia mau bunuh diri, dan itu sangat disayangkan ya. Nah, jadi sebenarnya setelah kita analisa penyebabnya apa, mestinya penanganannya yang ada hubungan dengan solusi pemecahan masalah. Jadi kalau masalahnya adalah dia nggak punya teman belajar, ya udah Kak, kalau bisa sarankan kepada orang tua, kasihlah guru les. Ya kan? Supaya dia ada teman. Iya, jadi supaya membantu, karena orang tuanya kan udah nggak bisa lagi karena punya bayi kan gitu. Harusnya begitu. Gitu. Jadi bukan sekedar tolong dibantu anaknya nih, anaknya nggak ngerjain PR, tolong dibantu kayak gimana? Dikerjain. Ya. Nah, itu dia kan gitu kan. Nah, terus yang kedua, kalau udah tahu masalah seperti itu, kita cari solusinya, dan seperti anak ini akhirnya kita kasih bantuan. Oh, ini masalahmu penjumlahan yang menyimpan aja kamu nggak bisa. Oke, kita ajarin dari bawah, walaupun dia udah kelas 4. Kita mulai dari bawah nih. Ajarin pelan-pelan sampai pada step di mana pelajaran kelas 4 dia dapatkan kembali gitu. Nggak apa-apa kan? Tapi kan daripada di jalan terus makin susah, yang bawah aja nggak bisa. Apalagi perkalian. Kalau penjumlahan belum bisa, mana bisa perkalian gitu. Nah, setelah analisa, cari solusinya. Yang ketiga, memang perlu kita kasih goal setting nih. Kamu maunya kayak gimana sih, Nak? Maunya kayak gimana? Kamu mau target nilai kamu berapa? Kamu yang nentukan. 6, 7, 8, 9, 10. 7 aja deh, ya nggak apa-apa. Selama ini nilai kamu kan 3. Oke, kita naik 7 ya. Naik 4 level nih, gitu kan. Ya sudah. Biar dia menentukan goal settingnya, lalu supaya dia bisa memotivasi dirinya dari dalam gitu. Nah, setelah itu kalau dia tercapai, ya feedbacknya apa nih gitu. Jadi hadiah atau reward atau juga mungkin konsekuensi itu harus terencana. Jadi jangan nggak ada kabar apa-apa tiba-tiba dimarahin, tiba-tiba dapat sanksi, nggak ada apa-apa tiba dikasih hadiah. Itu kurang membangun. Jadi goal setting, kasih feedbacknya yang sudah terprogram gitu loh. Nanti kalau kamu mencapai targetmu 7, nanti kamu dapat 1 bintang ya gitu. Nah, kalau kamu nggak sampai target 7, berarti belum dapat bintang dulu ya. Jadi dia ingat-ingat tuh, saya mau dapat bintang, dia kan berjuang. Kalau kamu bisa dapat angka 8, bintangnya 2 gitu. Ya kan, stiker aja. Iya, betul. Jadi itu akan meningkatkan motivasi dia. Karena apa? Motivasi itu akan muncul ketika dia tahu apa yang akan dia dapatkan. Kayak Eva lah misalnya, bekerja. Kalau nggak ada tujuannya untuk mencapai karir yang lebih tinggi atau mendapatkan gaji, kan pasti pusing juga ya. Kerja tapi nggak ada gajinya ya ampun gimana nih. Tapi kan kalau misalnya ada salary-nya jelas semuanya, sistem bonusnya jelas gitu, kan Eva akan lebih semangat gitu. Apalagi nanti ada jenjang karir, wah itu lebih semangat lagi. Jadi anak-anak juga begitu, apa goal setting-nya, apa yang dia ingin capai gitu. Ya kan? Kita bantu dia. Jadi kalau misalnya, oke Nak, kamu selama ini kan kalau terlambat tuh sampai 10 menit. Bisa nggak kita kurangi supaya nggak terlambat lagi? Terus aku maunya datangnya pas jam 7 boleh nggak? Boleh dong, ya kan? Tapi sebaiknya sih sebelum jam 7. Tapi kalau kamu bisa jam 7, oke, Ibu kasih hadiah ya, stiker gitu kan. Tapi kalau kamu datang sebelumnya, stikernya 2. Nah, kan jadi ada ini pemancingnya. Maksudnya pemancing itu bukan kayak suap tapi jadi reward dia. Penghargaan buat dia. Kan kita berulang-ulang tadi saya sampaikan bahwa harga diri anak itu akan membuat dia jadi mager atau jadi aktif. Iya. Nah, ayo kita bikin supaya harga dirinya itu bisa terjaga, bahkan juga terbangkitkan sehingga dia merasa semangat gitu.
jadi bensin buat dia. Padahal kalau saya ditanya, "Apa sih resepnya?" "Hanya stiker." Aduh, stiker juga bikin sendiri juga bisa Iya. gitu kan. Berapa susahnya sih bikin papa pakai karton gitu kan. Udah kasih stiker-stiker aja. Itu aja sudah buat mereka, "Hore!" Untuk anak-anak SD sampai kelas 6 ini masih mempan loh itu. Wah, Mhm. ini bisa jadi masukan buat kita. Mhm. Yang paling penting adalah kita Mhm. menganalisa sampai akhirnya kita bantu dia. Mhm. Karena nggak mungkin kita cuma sekedar analisa ya Bu Iya Helena ya. iya iya. Harus ada progres. Ibu Mhm. Helena bisa kasih kesimpulan bagi para pemirsa? Motivasi adalah salah satu, alat yang sangat penting dalam membuat anak-anak berhasil dalam mencapai tujuannya. Semua tujuan yang baik tentu saja perlu kita dukung sehingga mereka akan mencapai sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Mari kita dukung anak kita agar lebih semangat, bermotivasi dalam belajar dan juga bersekolah untuk kebesaran nama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Oke, Helena. Eva, Terima thank kasih you. juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child. Kiranya ini bisa membuat kita lebih semangat untuk mengajar anak-anak kita, menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.